Para pemirsa, dimanapun Anda berada, salve, berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program Mutiara Iman. Para saudara dan saudari yang terkasih, tentu Anda sangat terbiasa untuk berdoa. Tetapi sering orang bertanya, bagaimana kita berdoa supaya doa kita ini dikabulkan dan seterusnya. Maka pada hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan bagaimana sikap doa yang benar di hadapan Allah itu. Nah, para saudara dan saudari, ada satu kisah lucu yang pernah saya alami. Di mana pada waktu itu ada satu orang umat bapak-bapak yang datang dan bertanya kepada saya, "Romo, doa apa yang paling manjur supaya doa-doa kita, permohonan-permohonan kita itu dikabulkan oleh Allah?" Lalu dengan bercanda, saya menjawab kepada bapak itu, "Pak, kalau saya tahu ada doa yang begitu manjur, yang jos, pasti saya sudah memiliki rambut di kepala saya ini, atau rambut saya ini lebat." Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, sering bahwa di dalam kehidupan kita, sebagai orang yang beriman, kita menghendaki bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka di sini kita sering jatuh pada sebuah jebakan. Seakan-akan kita harus membuat sebuah rumusan-rumusan doa. Kata-kata doa yang membuat Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Berdoa bukan hanya soal rumusan kata-kata. Berdoa yang paling penting itu adalah sikap batin, sikap hati kita. Bagaimana kita bersikap di dalam doa di hadapan Allah itu. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, maka pertama sikap batin yang benar di dalam doa itu adalah sikap hati yang menyerahkan seluruh apa yang kita mohon itu kepada Tuhan. Artinya, di sini ada sebuah kerendahan hati. Ada kerendahan hati di hadapan Allah. Nah, ini yang paling penting di dalam sikap kita berdoa. Kalau para saudara dan saudari ingat akan sebuah perumpamaan atau kisah yang diceritakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di mana mereka berdua masuk ke bait Allah, mereka berdoa di hadapan Allah. Si orang Farisi, dia mengatakan bahwa bersyukur bahwa hidupnya baik, dia tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, dan seterusnya. Intinya adalah dia membanggakan akan sikap hidupnya yang baik menurut aturan-aturan agama pada waktu itu. Sebaliknya, si pemungut cukai yang dianggap dicap sebagai pendosa oleh masyarakat pada waktu itu, dia hanya berdoa, "Tuhan, kasihanilah aku." Para saudara dan saudari yang terkasih, yang mau disampaikan oleh Yesus di dalam kisah itu bukan soal rumusan mana yang paling baik di dalam doa, tetapi soal sikap hati. Di mana orang yang pertama, dia hadir di hadapan Allah dengan kesombongan, dengan tinggi hati. Sedangkan orang yang kedua, bagaimana dia berdoa di hadapan Allah dengan kerendahan hati. Maka poinnya bahwa sikap kita dalam berdoa itu adalah pertama kita harus menjadi orang yang rendah hati.
Nah, para saudara dan saudari, tidak jarang bahwa sikap kita dalam berdoa itu adalah dengan ketinggian hati atau dengan kesombongan tanpa kita sadari. Misalnya, pernah ada orang yang bersharing kepada saya. Dia mengatakan, "Romo, saya sudah berdoa. Bahkan dia juga berdoa novena berkali-kali. Karena dia ingin bahwa masalah yang sekarang ini sedang dihadapi itu bisa diangkat oleh Tuhan. Dia ingin bahwa supaya masalahnya itu bisa teratasi. Dan di dalam doanya itu dia mengatakan, dia menginginkan supaya Tuhan itu mengirim orang untuk bisa membeli rumahnya sebesar 500 juta. Karena dengan uang segitu, dia bisa mengatasi persoalan yang dihadapi pada waktu itu. Nah, para saudara dan saudari, sering kita juga memaksakan apa yang menjadi kemauan kita kepada Tuhan. Pokoknya apa yang saya maui itu harus dikabulkan. Inilah sikap hati di mana kita kadang-kadang tanpa disadari justru meninggikan hati kita di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita belajar dari dua orang yang luar biasa. Pertama, Bunda Maria. Dan yang kedua adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana mereka menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bunda Maria ketika dia mendapatkan kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung seorang putra, di dalam kebingungannya, di dalam ketidakmengertiannya, bagaimana kemudian Bunda Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," atau menurut kehendak Allah. Ini bukan hanya sebuah tanggapan terhadap kabar yang dibawa oleh malaikat, tetapi ini juga menjadi sebuah ungkapan doa dari Bunda Maria, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya pertama-tama bukan karena kehendak dia, tetapi karena kehendak Allah sendiri. Demikian juga menjelang Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi kesengsaraan dan kematian di kayu salib, dia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Di sana bagaimana Tuhan sendiri mengatakan, "Ya Bapa, sekiranya mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, para saudara dan saudari, kita akan merenungkan tentang kerendahan hati dari dua tokoh ini setelah pada segmen berikutnya. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita tahu bagaimana Bunda Maria mengatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doanya di Taman Getsemani juga menyerahkan seluruh kehendaknya pada kehendak Bapa sendiri dengan berkata, "Bapa, sekiranya mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Saudara dan saudari yang terkasih, kerendahan hati berarti bahwa di dalam berdoa kita menyerahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu pada kehendak Allah. Bukan memaksakan apa yang menjadi kehendak saya. Inilah sikap doa yang benar di hadapan Allah, yakni kerendahan hati. Maka entah kita sedang mengalami situasi seperti apapun di dalam
mungkin kita sekarang ini sedang memiliki suatu kehendak, permohonan kepada Allah. Maka setiap kali kita berdoa, selain kita mengungkapkan apa yang menjadi permohonan-permohonan kita ini, sekaligus juga dibarengi, sekiranya ini adalah kehendak-Mu, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Agar kita tidak menjadi orang yang memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Yang memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, inilah sikap doa yang benar yang pertama di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam berdoa, kita semua diajak untuk memiliki sebuah ketekunan. Kita tahu bagaimana Yesus di dalam Injil memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang janda miskin yang meminta bantuan kepada hakim untuk dibela. Dan janda itu terus-menerus memohon kepada hakim itu untuk dibela. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, pertama-tama apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kita Yesus melalui perumpamaan itu adalah di dalam berdoa perlu ada sebuah ketekunan, ada sebuah keyakinan, ada sebuah pengharapan di sana. Orang yang bertekun artinya orang yang senantiasa memiliki sebuah pengharapan. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kekecewaan, yang mengatakan bahwa kok saya sudah berdoa tetapi doanya tidak pernah dikabulkan. Kita sudah berdoa sekian lama, berkali-kali, tetapi seakan-akan bahwa Tuhan diam, tidak mengabulkan doa saya. Sering kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, justru disinilah kita semua diajak untuk bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam hidup berdoa, kita memiliki sebuah ketekunan bahwa Allah tidak pernah sebenarnya membiarkan kita, atau Allah sebenarnya tidak pernah kemudian melalaikan atau tidak mendengarkan doa-doa kita. Tetapi juga perlu sebuah upaya dari kita untuk terus-menerus bagaimana kita harus datang kepada Allah sendiri, lalu menyampaikan doa-doa kita ini tanpa keputusasaan. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita, di dalam berdoa, ketekunan itu menjadi sangat penting. Kalau tadi di dalam sikap doa yang pertama itu adalah kerendahan hati, sebenarnya ketekunan itu juga menjadi buah dari kerendahan hati itu. Karena hanya orang yang rendah hatilah orang yang juga memiliki ketekunan. Orang yang rendah hatilah orang yang tidak pernah putus asa di dalam pengharapannya. Dan tentu ketekunan itu adalah bagian dari pengharapan itu. Kalau seandainya doa-doa kita belum dikabulkan saat ini, bukan berarti bahwa Tuhan itu diam. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan doa-doa kita. Tapi dengan kerendahan hati, mari kita terus bawa doa-doa kita itu di dalam nama Tuhan sendiri. Nah, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam berdoa juga perlu ada sebuah keyakinan di sana, ya, ada sebuah keyakinan di sana. Maka bagaimana di dalam doa-doa kita
kita juga perlu ada sebuah kepercayaan yang penuh. Ya. Ada sebuah kepercayaan yang penuh. Iman. Dan ini yang juga penting untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan bagaimana di dalam berdoa itu kita harus selalu tidak boleh putus asa. Di sana ada sebuah kepercayaan di mana Allah itu akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, kita akan mencoba kita akan merenungkan bersama bahwa dalam doa itu harus dibarengi dengan kepercayaan. Setelah segmen ini. Para saudara dan saudari yang terkasih, sekarang kita akan merenungkan tentang sikap doa kita di hadapan Tuhan, yakni bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah sendiri. Kita tahu bagaimana Yesus di dalam sebuah perumpamaan pernah mengatakan bahwa seorang ayah tidak akan memberikan ular atau kalajengking ketika anaknya itu meminta ikan atau roti. Dan ini yang juga perlu kita imani di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, apa yang terbaik untuk kita hanya Allah lah yang tahu. Bukan kita yang menentukan apa yang terbaik untuk kita, tetapi Allah lah yang tahu dan menentukan apa yang terbaik untuk kita. Disinilah pentingnya akan kepercayaan itu. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, iman kepercayaan dalam doa berarti bahwa kita menyerahkan semuanya ini kepada Allah. Biarlah Dia sendiri, Allah sendiri yang menentukan apa yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk permohonan-permohonan kita ini. Bukan kita yang menentukan. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yakni doa Bapa Kami, sebenarnya kita juga diajak untuk merenungkan akan hal itu. Kalau kita berdoa, Bapa Kami, kita akan mendoakan yang pertama adalah terjadilah kehendak Allah. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita semua agar apa yang terjadi itu adalah kehendak Bapa sendiri. Maka di dalam doa-doa kita, kepercayaan kita itu adalah kepercayaan yang didasari oleh hal ini. Di mana apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah sendiri. Para saudara dan saudari yang terkasih, maka bagaimana di dalam sikap kita berdoa, mari kita semua menyerahkan ini kepada kehendak Allah. Pertama tadi kita diajak untuk memiliki sikap rendah hati di dalam berdoa. Yang kedua, kita diajak untuk memiliki ketekunan di dalam berdoa. Dan yang ketiga, kita diajak untuk menyerahkan seluruh apa yang kita maui itu pada kehendak Allah sendiri.
Inilah kepercayaan kita kepada Tuhan. Inilah penyerahan diri kita kepada Tuhan. 3 sikap inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah di dalam cara kita itu berdoa. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, maka di dalam perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama mencoba mengubah sikap cara kita berdoa, agar doa-doa kita senantiasa didoakan melalui kerendahan hati, agar doa-doa kita lakukan dengan ketekunan dan kepercayaan. Baik para saudara dan saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berdoa bersama agar kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang memiliki ketekunan dan kepercayaan di dalam doa. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kami ini. Namun sering di dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman, ketika kami berdoa, justru kami hadir di hadapan-Mu sebagai orang yang tinggi hati. Orang yang merasa memiliki kuasa untuk memaksa-Mu untuk memenuhi segala apa yang menjadi permohonan kami. Namun ya Allah, Engkau yang hadir dalam rupa diri manusia, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau mengajari kami bagaimana berdoa, bagaimana sikap hati dan batin kami di dalam berdoa. Bagaimana Tuhan kami Yesus Kristus, Ia mengundurkan diri dari tempat keramaian ke tempat yang sunyi ketika berdoa. Ia menyerahkan seluruh apa yang menjadi kehendaknya pada kehendak Bapa sendiri. Inilah sikap batin yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Yakni sikap batin di mana ketika kami berdoa, kami hendaknya berdoa dengan kerendahan hati, dengan kemurnian hati, dan juga dengan kepercayaan yang penuh pada kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, kami mohon, sudilah kiranya Engkau mengajari kami, mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi dan membimbing kami, agar ketika berdoa kami bisa masuk ke dalam kamar batin kami, agar kami menutup pintu hati kami dari segala kesombongan, agar kami berbicara dengan Engkau, yakni Allah kami, di dalam kerendahan hati. Semoga Roh Kudus-Mu juga mengajarkan kepada kami agar kami memiliki sikap seperti seorang janda di dalam kitab suci yang memohon dengan ketekunan, yang memohon dengan kepercayaan. Semoga Roh Kudus-Mu juga mendampingi membimbing kami, agar ketika berdoa, kami bukan menjadi orang yang berputus asa, tetapi yang berdoa dengan sepenuh hati, kepercayaan penuh bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kami umat-Mu ini. Semoga di dalam doa-doa kami, Engkau juga membimbing kami agar kami senantiasa memuliakan nama-Mu yang pertama-tama, merindukan akan kerajaan-Mu, dan menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam kehendak-Mu. Ya Bapa,
Semoga Engkau sendiri juga mendengarkan apa yang menjadi doa-doa permohonan kami masing-masing. Apa yang menjadi intensi di dalam hati kami. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi, bahwa ini semua adalah kehendak-Mu sendiri. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para saudara dan saudari dimanapun Anda berada, dengan seluruh intensi permohonan Anda, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah perjumpaan kita. Bagaimana kita harus bersikap di dalam berdoa. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.